Yang hujan turun lagi di bawah payung hitam ku berlindung. Ada fans fanatik sebenarnya saya. Ketemunya maksudnya nggak di panggung, nggak cuman terus dia udah ngirim surat, terus nelpon sering, intens. Intens. Sehari beberapa kali dan sebelum tidur dia telepon saya. Kalau enggak dia sakit. Jangan lagi kau kirim bunga untuk diriku. Kalau misalkan nih tiba-tiba ada produser, kayaknya kamu boleh deh main difilmkan kisahnya yang pantas memerankan tokoh Ratih Purwasih muda itu siapa? Tuh. Naysila Mirdad ya apa? Naysila Mirdad. Mirip ya? Antara benci dan rindu di sini membuat mataku menangis. Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Halo Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya, masih dengan Mas Rere tentunya di Podcast Fix Mantap. Nah, kalau dulu ya kemarin-kemarin gitu kita tampilkan artis-artis 80-an, terus 90-an. 80-an belum ada, 90-an. 80-an. Ini termasuk salah satu yang ikonik banget nih tahun 90-an, bener ya? 80 ya? 80-an ya? Oh iya bener 80-an. Berarti dia pertama kali nih ya yang 80-an ya. Kemarin-kemarin 90-an ternyata. Lama ya? Nah oke, tahun 80-an waktu itu saya masih kecil tentunya ya. Nah iya saya pernah kecil, enak aja lo ya, kurang ajar lo, emang gue meletek dari batu. Saya pernah kecil ya, Vin. Jadi zaman kecil dulu lagu Indonesia tuh dinominasi dengan lagu-lagu katanya tuh sweet pop gitu ya. Tapi ada yang bilang itu kan lagu kacangan katanya. Bener, zaman itu katanya lagu kacangan. Lagu kacangan tuh apa sih? Nah, salah satu penyanyi ikonik zaman itu sekarang tampil di sini. Packagingnya udah beda ya, Bu. Kalau dulu kan wah anggun gitu ya, sekarang sudah menjelma menjadi wanita soleha. Siapakah beliau? Pasti tahu. Lagunya apa aja? Nanti kita kulik semua ya. Pasti kalian semua tahu. Siapakah dia? Halo, saya Ratih Purwasih. Nggak kuku. Au. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Ini Mbak Ratih Purwasih. Nah, kalau Gensi-Gensi di sini pasti pada nggak ngerti siapakah beliau ini. Tapi kalau mama-mama kalian pasti tahu. Pak Firman tahu dong ya, Pak ya. Ini adalah orang pertama yang mencetak hits dengan lagu apa judulnya? Melo. Antara benci dan rindu. Antara benci dan rindu. Mungkin kalian nggak apa sih antara benci dan rindu? Mereka tuh taunya gini, yang hujan turun lagi gitu. Kalau anak tak taunya lagu ya kan? Tahu kan Elva? Gimana lagunya? Nah, Genzi tahu lagumu, tapi nggak tahu judulnya. Judulnya yang benar adalah Antara Benci dan Rindu ya. Kalau lagu-lagu dulu judulnya begitu. Ya, aku tanpamu. Antara benci dan rindu gitu. Nah, ini adalah penyanyinya. Pengen remind dulu? Pengen remind dulu ya? Oke, silakan. Yang hujan turun lagi di bawah payung hitam ku berlindung. Suaranya masih tetap merdu, masih tetap sendu membiru. Alfi zaman dulu bahasanya begitu loh. Apa kabar Mbak Ratih? Baik, alhamdulillah ya Allah. Sehat ya? Ya, senang sekali diundang ke sini. Oh, terima kasih juga sudah mau hadir di sini pagi-pagi. Dari mana? Cianjur? Cianjur. Cianjur loh, jauh kan, tapi luar biasa. Hebat emang Mas Govin bisa menghadirkan Mbak Ratih jauh-jauh dari Cianjur. Tetap awet muda ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, ngomong-ngomong waktu hits itu keluar itu usia berapa sih waktu itu?
Aduh, rahasia. Misalnya waktu itu saya keluar SMA. Keluar SMA. Jadi lulus SMA udah nyanyi ya? Baru mau rekaman. Baru mau rekaman dan langsung melejit lagunya itu. Apa judulnya? Antara Benci dan Rindu. Berarti itu single pertama. Itu single apa album? Album pertama. Album pertama dan langsung hits. Kalau boleh tahu itu tahun berapa? Tahun 86, 87. 86, berarti saya lulus SD tuh waktu itu ya. ya, jadi tahun 86 tiba-tiba melejit dengan itu lagu itu. Awalnya gimana itu bisa sampai mencetak hits? Itu waktu itu hits banget ya? Hits banget karena terjual sampai 2 juta kopi. 2 juta kopi kaset zaman itu. Zaman itu kaset ya? Kaset. Oke. Kalau sekarang gimana ceritanya, coba pengen tahu nih. Awal mula perjalanannya. Awal mula perjalanan apanya nih? Ini perjalanan bernyanyi sampai akhirnya keluar hits itu. Awal bernyanyi ini saya kan emang dari kecil. Oh, dari kecil sudah nyanyi? Sudah menyanyi. Usia berapa? Karena mungkin ada hobi juga ya. Oke. Usia masih SD ya. Oh, SD sudah menyanyi. SD sudah menyanyi. Sudah menyanyi. Oke. Apa namanya? Dengan kakak saya suka duetin sama orang tua saya. Oh, oke. Dengan kakaknya udah profesional duluan ya. Kakak saya itu otodidak, udah emang bagus suaranya dari jadi kecil ya. Meletek langsung nyanyi ya. Langsung. Luar biasa ya. Pelocot nyanyi. Dari bayi langsung keluar. Udah nyanyi. Terus orang tua saya lihat ini kayaknya ada bakat nyanyi. Oke. Dan saya waktu kecil sering dibeliin kaset anak-anak juga. Oke. Terus langsung duet juga. Pokoknya lagu-lagu duet, lagu sendiri. Dan saya juga Mbak Endang itu diduetin selalu mengisi acara ulang tahun Kejaksaan di Bandung. Oh, papanya kerja di Kejaksaan. Oh, oke. Jadi anak-anaknya diumpanin dulu deh. Minimal kenal lah satu institusi itu gitu ya. Gitu. Nyanyi apa waktu itu duet sama kakaknya? Apa sih dulu ada penyanyi duet tuh Leni Sister ya. Oke. Itu nggak kan tahu. Nggak tahu. Kasetnya udah nggak ada. Nah terus lagu itu, tapi lagunya udah lama sekali, saya juga udah nggak inget lagi lagu apa itu. Terus ada Yeni juga, namanya Yeni. Yeni itu bagus suaranya, dan saya juga selalu mengikuti kaset-kasetnya Yeni kan pada saat itu. Oke. Dan sama Endang ya selalu menyanyi terus gitu kan. Sampai akhirnya ke Jakarta. Akhirnya orang tua saya udah deh, orang tua saya pindah kerja di Jakarta, di Kejaksaan Agung. Terus akhirnya saya dan Mbak Endang tuh dilanjutkan fokus ke nyanyi ya, fokus ke karir gitu. Oke. Sama orang tua saya di karir gitu, saya masuk ke dalam band. Oh, grup band. Band juga, sebagai vokalisnya. Oke. Saya ada grup band. Tapi sebelum itu juga saya mengikuti Sanggar Vita. Oke. Yang di situ ada Pak Teh Mahmud juga. Maksudnya, ya akhirnya dengan Pak Teh Mahmud kita bergabung di situ, mengisi acara-acara TVRI. Oh. Belum ada TV yang lain loh. Masih TVRI. Jadi sebelum rekaman ya, Mbak Rati sudah banyak tampil di TVRI. Tapi bersama grup band. Bukan, Pak Teh Mahmud. Oh, Bapak Ate Mahmud. Pak Ate Mahmud itu dulu yang pencipta lagu ya, yang nyanyiin ada beberapa lagu ciptaannya ya yang populer sekali. Oh, jadi itu acara apa? Acaranya kalau setiap tahun tuh Lebaran. Gitu. Apa dulu ada acara-acara Lebaran itu ya? Iya, ada Lebaran. Terus ada kan? Operet Lebaran apa gitu ya zaman dulu ya? Oke. Kayak gitu. Ya udah, terus ngikutin itu. Kadang pernah juga ke ibumu, Bu Fat, Ibu Menar yang main. Ibu Menar yang itu ya. Oke. Terus seperti itu, terus udah gitu pernah rekaman juga dengan Pak Teh Mahmud di Zebra Cross, kayak lagu-lagu lalu lintas kayak gitu kan. Terus ya sudah, akhirnya saya aktif juga ke band. Saya sampai Endang ikut sebagai vokalisnya di band itu. Show kemana-mana lah gitu ya. Gitu. Nah pada saat itu akhirnya nyanyi lagu apa aja itu di band itu? Apa aja? Rock juga? Pada saat acara daerah ya, ada lagu-lagu daerah juga ada. Misalnya lagu Aceh.
Terus lagu lagu apa sih? Yang anak-anak tuh pangketi pang pang juara gendang, pasti nggak tahu Lagu daerah itu. Iya, lagu daerah pastinya. Iya, tahu saya Itu tuh. pangketipung. Nah itu Mm-mm. lagunya daerah. Mm-mm. Pokoknya lagu-lagu anak-anak, lagu Oke. daerah gitu Mm-mm. juga. Saya Cublak-cublak suweng gitu nyanyi nggak? enggak itu. Nyanyi tuh, Pernah katanya juga ya? nyanyi cublak-cublak Oh. suweng gitu. Pokoknya lagu-lagu daerah anak-anak ya. Karena waktu itu masih anak-anak sih Muncul ya. juga di TV Nggak muncul juga di sama TV. Kak Ram. Mm-mm. Itu Dina Mariana juga, tapi Dina Mariana masih kecil. Oh, oke. Masih dalam filmnya tuh film anak-anak. Oh, oke. Jadi emang seangkatan Mbak Dina Mariana ya. Oh, seangkatan, Bu. Aduh. Nah, sampai akhirnya ke dunia rekaman gimana tuh, Mbak? Ke dunia rekaman itu di orang-orang band itu kan ada Mm-mm. teman-teman kumpul, terus katanya ada yang mencari ini yang Mbak Endang dulu yang masuk rekaman ya. Heeh. Nah, katanya ada mencari suara yang kayak Ebit ya deh, wanita gitu Oh, kan seperti oke. itu. Akhirnya ya udah Mbak Endang Ditawarkan. ditawarkan ke produser Oke. terima dulu ya Mbak Endang Ah. duluan. Nah saya tuh nganter aja Mbak Endang. Tuh saya kayaknya Mbak Endang udah nyanyi duluan, aku nggak mau gitu, malas gitu kan itu, malu kan gini. Akhirnya ya udah. Tapi ternyata kata itu Om Arianto ya. Pencipta Itu- lagunya. Iya pencipta lagu Oke. Arianto. Itu tuh berarti tuh adiknya Endang coba disuruh dites. Ya terus aku disuruh dibawalah aku untuk dites. Gitu. Heeh. Pas situ saya kan sukanya lagu Tommy Jepisa tuh. Oh, oke. Zaman Parah. itu ya Zaman lagu itu Tommy Jepisa. Saya suka banget. Kemarin gitu ya. Kayak balada gitu Heeh. suka seperti itu. Akhirnya pas itu tunggu sebentar katanya. Kamu ganti lagu. Jadi lagunya ini deh, lagu-lagu yang Oda Iis katanya. Akhirnya kan aku nyanyi Masihkah kau ingat saya gitu Oh, kan. sempat nyanyi Nah, itu. Oke. Cuman 2 baris. Oke. Stop udah. Kamu genrenya di sini. Oh. Jadi kamu pokoknya nanti kayak gini kalau cari sweet lagu-lagu. pop lah ya. Harus yang Oke. cari yang kayak gini katanya Oke. gitu. Akhirnya ya sudah, akhirnya produser mengontrak saya Oke. dan saya dicarikan lagu yang seperti pop gini Oke. gitu. Genre itu. Genre itu Mm-mm. dan dapatlah lagu Antara Benci dan Rindu. Oh, gitu Iya, prosesnya. prosesnya. Memang lagu-lagu tema itu waktu itu merajai ya, merajai Merajai. semua. Iya, Kalau kita nonton dulu kan apa ya, Aneka Karya Safari ya. Aneka Sari. Aneka Safari ya munculnya ya penyanyi-penyanyi itu, lagu-lagu Iya, itu gitu ya. betul. Sampai akhirnya mungkin ini lagu tren ini nih gitu ya, Iya. ditawarkan. Iya betul. Itu lagu cengeng ya. Lagu cengeng. Tapi itu pun kayaknya pada saat saya udah rekaman, belum rekaman belum, hanya udah dikontrak. Oke. Itu pun ada proses lagi. Oh, proses apa Prosesnya tuh, ini Mbak? kayak audisi ya. Apa Oke. sih? Kayak audisi gitu. Udah dikontrak tapi masih di audisi lagi. Audisinya harus lulus di TVRI. Oke. Jadi kita harus menyanyi di TVRI. Kan sebelumnya udah sering di TVRI. Masih kecil-kecil. Kecil-kecil. anak-anak, Oh, kan. ini udah remaja ya. Terus sampai keluar, iya masih kecil-kecil gitu ya. Akhirnya udah remaja kan, udah remaja jadi kita itu udah jadi abis remaja ini Muncul di TVRI. Acara apa? Dites dulu. Ya, dites. Lulus. Setelah lulus boleh masuk TV. Oh, Kan gitu. dulu itu ada peraturan kalau nggak lulus nggak boleh masuk TV. Lulus tes Lulus tes di TVRI. di TVRI. Oh, jadi TVRI dulu ada seleksinya. Iya ada seleksinya. Untuk tampil di TV Untuk harus tampil di ikut TV, tes iya. dulu. Tes apa aja itu? Hanya menyanyi aja. Oh, menyanyi aja. Untuk tampil di acara. Di TVRI apa aja. Oh, pokoknya apa aja caranya, Setelah yang penting lu lulus, tampil. Kalau lulus. itu baru. Oh, oke. Jadi- Nah, setelah itu baru rekaman. Baru rekaman. Kenapa? Peraturannya TV begitu, harus lulus TV dulu gitu. Oh, baru bisa rekaman. Misalkan rekaman dulu belum lulus TV nggak bisa masuk Belum ke TV. Oh, susah Rekaman ya mungkin- zaman dulu. Rekaman bisa, hanya nggak bisa muncul di TV. Nggak bisa tampil di TV, TV, ya. sama juga bohong gitu ya. Jadi harus muncul di TV dulu. Di TV Nah, dulu. akhirnya proses rekaman terjadi terjadi. dan akhirnya Akhirnya alhamdulillah booming ya. booming. Ya. Itu keluar pertama kali. Pertama kali. Albumnya dikeluarkan Ya. pertama kali langsung booming. Iya. Itu fenomenal sekali ya zaman itu ya. 2 juta kopi kaset. Iya. Wow.
dapat apa aja? Boleh nggak? Aduh, Zaman itu dapat bonus dapatnya aja. ya pastinya ada ya kayak penghargaan pasti itu ya. Penghargaan apa waktu itu? Apanya? Asli penghargaannya piringan emas aja. Piringan gitu kan. emas. Ya, terus Oke. kita jalan-jalan juga ke Amerika Oh. gitu kan, dapat juga di situ. Terus apa ya? Dan lain-lain. Dan lain-lain. Nah, kamu kan membawakan lagu itu dengan penjiwaan yang penuh gitu. Yang wah, begitu orang lihat langsung gitu, kebawa banget dengan suasana lagu itu. Iya. Emang kamu juga sifatnya memang seperti Mellow, itu. mungkin juga ya. Oh, gitu emang pembawaannya begitu Pembawaannya ya. mellow. Ya. Oh, Cuman gitu. jadi maksudnya jadi sukanya jadi karena mungkin bawaannya mellow, jadi cocok dengan karakter kali ya, seperti itu. Jadi dapat lagu yang seperti itu jadi menambah kemelowannya ya. jadi. Nah, kan zaman itu sempat dilarang tuh lagu-lagu itu. Betul. Kamu Dicekal. termasuk kena cekal nggak? Iya, kena cekal. Kena cekal tapi keburu meledak ya. Bukan yang lagu itu. Oh. Kan ada beberapa album Oh, tuh. setelah itu. Setelah itu ada salah satu lagu yang sudah dikeluarkan oleh produser, udah beredar, ditarik kembali. Oke. Saya suruh diganti liriknya, rekaman lagi, baru dikeluarkan. Nah, Itu lagu apa? Lagu Jangan Tangan Yang Bicara. Yang gimana sih Mbak lagunya? Belum genap setahun aku tinggal di rumah ini, ingin hidup. Lupa. Udah lama sekali ya. Maksudnya, iya sih. Jadi blank di sini ya. Nggak tahu terkait, mungkin deg-degan Grogi gitu, ya. grogi. Oke, Ya. saya Kalau tahu nulis lagu apa? itu. Tahu Tahu lagu itu. Coba teruskan. Gini. Biar. Itu Bukan ya? itu Bukan. punya Yang gimana? fotoku. Refnya gimana coba? Ingin itu kan lepas dari mertua juga orang tuamu. Ingin aku tanyakan, tapi takut kau marah. Habis kau yang dulu lembut, kini jadi kasar begini. Nah itu. Tahu lagu itu. Tahu. Nah itu lirik yang sudah dikeluarkan. Dikeluarkan. Sebelumnya emang separah apa? Ada yang apa ya? Liriknya ada yang KDRT mungkin. Oh, yang apa? Ya kayak model. Yang kayak yang hati yang luka itu, Ya, yang itu kan gara-garanya ada keluar lagu Hati Yang Luka, terus sukses, booming. Dilarang baru di situ. Lah itu, kenapa sih alasannya apa waktu itu sih Ya dilarang? mungkin katanya masyarakat Terlalu Indonesia jangan menjadi cengeng seperti itu. Jadi pengaruh ke lagu itu akan mempengaruhi. Tapi emang Jadi bener sih, jiwanya jadi apalagi cengeng. kalau lagi patah hati gitu ya, terus ya lagu itu, aduh udah pengennya di situ aja gitu. Oh, nah terus setelah itu, setelah keluar apa tadi judulnya Antara Benci dan Rindu. Berikutnya apa? Kan banyak tuh hitsnya. Banyak. Oke, habis itu? Itu kan karya ciptanya Obi Mesa. Yang kedua ada yang Kau dan Aku Berbeda, ciptaan karya cipta Mas Pompi. Oke, yang gimana Mbak lagunya? Di malam gelap tak berbintang, di sini aku sendiri. Tahu saya, tahu. Tadi tangan bicara saya tahu, cuman lupa aja liriknya. Oke, terus dari situ boom lagi. Booming lagi. 2 juta lagi. Gak tahu, saya nggak nanya loh. Oke, nggak nanya. Tapi bonusnya ada lagi ya. Ada lagi. Ini nyarinya bonus belum nih. Kan pengen tahu zaman itu bonusnya apa aja gitu. Terus habis itu? Habis berikutnya? Itu berikutnya lagu ini. Apa? Mungkinkah mungkin ini nasibku. Oh gitu. Oh kalau Govin pakai gini. Rambutnya panjang ya. gitu. Nah, oke. Oke, kita balik ke Antara Benci dan Rindu. Iya. Tadinya kamu dites sama Mas Arianto. Terus tiba-tiba bawain lagunya Obi Mesa. Itu berarti pilihan produser. Pilihan produser. Kira-kira apa yang membuat kamu benar-benar, kan dari Arianto bilang kamu lagunya begini nih. Kayaknya stylenya Iis Sugianto dengan lagu-lagu Obi Mesa tuh beda loh. Beda kan? Beda. Obi Mesa kan lebih cengengnya lebih parah gitu kalau anak-anak sekarang. Tapi kok malah di kamu ada tes juga sama si Obi Mesa? Ada
pas saya dikasih lagu itu, Mm-mm. kata Obi teh, saya pengen tahu dulu gimana cara nyanyinya artisnya Oke. gitu kan. Oke. Oh, Mas Obi datang ke rumah. Oh. Nah, terus Oke. saya pakai gitar ya, pakai Mm-mm. gitar. Mendengar Obi nyanyi. Jadi saya nyanyi di depan Obi. Mm-mm. Oh, kamu dites sama Obi. Jadi bawain lagu itu bener-bener di Iya. depan Iya, depan penciptanya, Obi Mesa. cocok apa enggak gitu ya. Iya. Dan ternyata feelingnya dia juga bagus. Iya. Oke, kamu cocok gitu Iya. ya. Wow, luar biasa. Nah, oke, tadi kan cerita Mbak Endang duluan. Jarak berapa lama dari Mbak Endang ke Ratih? Kayaknya cukup lama loh. Iya, Mbak Endang udah beberapa album ya kayaknya sih. Karena saya inget, jadi kakak saya itu nyanyi-nyanyi lagu yang apa ya, lupa dulu, yang ini semua telah hilang gitu kan. Iya. Ya, itu saya masih kecil gitu. Oh. Kalau kamu, saya udah gedean. Waduh. Jadi kayaknya jaraknya lumayan Jaraknya panjang kan? Iya. Berapa lama tuh jaraknya waktu itu? Jaraknya berapa ya? Berapa? Saya nggak ngitung. 6 tahun, sekitar 6 tahunan. Selama sekali 6 tahun. Oh, Itu 80 ya? Oh, oke. Saya 86. Oh, jadi awalnya dulu Mbak Endang. Oke, Iya. nanti kita undang Mbak Endang ya. Oke, besok saya undang Mbak Endang ke sini. Saya mau tanya konfirmasi, bener nggak apa yang kamu omongin? Jadi Mbak Endang awal 80-an. Kalau kamu, kenapa bedanya jauh? Padahal kalian kan bernyanyi bareng. Iya, pada saat itu mungkin Rezekinya beda. produser kan itu suara Mbak Endang itu kan luar biasa. Saya juga penggemar saya. Oh, Memang kamu dia- penggemarnya Mbak Endang? Iya, kan saya suka, suaranya bagus kan, tinggi, terus apa. Jadi saya juga suka ikutin lagu-lagunya gitu kan. Gitu. Memang sih produser fokus kepada Ena Estorina karena suaranya kan bagus. Oh, ya. kalian Jadi satu produksi ya? satu produksi, Satu label ya? satu label. Oh, oke. Jadi dia terus konsentrasi ke Mbak Endang sampai setahun tuh mungkin ada 2 apa 3 album Wow, dikeluarkan. setahun 2 atau 3 album? Iya. Zaman itu ya? Zaman itu Luar biasa. Karena emang dulu ini jualannya album sih ya? album. Oh, oke. Ya. Terus Mbak Endang udah ini, jadi karena saya udah dites dulu kan, baru dikontrak. Saya baru dapatkan lagu itu Baru setelah 6 tahun. setelah 6 tahun. Lama ya? Nggak Itu ajak-ajak pun, ya dari itu awal? pun, setelah dikontrak saya juga tidak langsung rekaman. Oh, gitu? Saya masih menunggu dan produser baru mendapatkan lagu itu dari Obi Mesa. Oh, menunggu untuk? Untuk mungkin produser masih menunggu untuk cari lagu. Oh, cari Ya. lagu yang pas. Iya. Berapa lama itu menunggu untuk mendapatkan? Ada setahun kali. Setahun lebih untuk mendapatkan Setahun aja. itu antara benci dan rindu Iya. itu. Luar Sebenarnya biasa. sih mungkin produser itu mengatur apa ya? Kan ada penyanyi lain yang keluar. Yang di-push Yang gitu ya. di-push Oh, gitu. oke. Jadi kan saya tunggu dulu gitu kan. Ini dulu yang keluar baru saya gitu. Oh, gitu. Jadi rekaman dulu baru dikeluarinya setelah setahun, atau memang rekaman nunggu setahun baru Enggak, rekaman? saya dikontrak dulu. Oke. Baru saya rekaman. Rekaman. Oke, itu nunggu 1 tahun. Iya. Lama ya. Nah, kalau sampai sekarang hubungan dengan kakak gimana? Baik-baik aja? Baik. Bahkan waktu itu sempet kalau nggak salah juga pernah duet-duetan gitu ya? Iya. Lagu-lagu Kus Plus, Lagu Kus Plus, sempat lagu keluar berapa nostalgia. banyak album tuh waktu itu sama duet? Wah, banyak. Karena kan ada lagu-lagu yang mengulang lagu-lagu nostalgia yang dirilis kembali sama musiknya diperbarui semuanya kan. Iya. Itu Saya sampai berapa album? nyanyikan semuanya berapa? 3 apa? Masih ada berapa sih ya? 3 album. 3 apa 4 gitu. Iya. 3 atau 4 album. Nah, Iya. kalau Ratih sendiri dari album solonya sudah berapa album? Berapa ya? Kan tadi yang disebut dari Antara Benci dan Rindu, terus Jangan Kau Tangan dan yang Bicara, Kau dan Aku Berbeda. Kau dan Aku Mungkinkah ini Berbeda. nasibku? Mungkinkah ini nasibku yang gimana? Mungkin ini nasibku. Oke, tahu. Terus berikutnya Hitam putih fotomu. hitam putih fotomu. Asik. Kau tercipta bukan untukku. Kau tercipta. Oh, bukan ya. Bukan. Yang gimana nih? Itu beta. Ini kan ku bawa Wajahmu, kan ku ukir namamu. Ya tahu. ingin tidur. Dan bermimpi malam ini. Oke. Terus itu juga hits kan? Itu Hits banget. Itu karena sekarang ini itu yang nomor 1 kayaknya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Justru malah ini yang nomor Ini 1 kayaknya ya. orang dikenal Ratu Berbasi. Oh, itu yang nyanyi Kau tercipta. Kau tercipta bukan untukku. Itu album keberapa?
seberapa ya, ketiga mungkin. Ketiga. Ketiga. Terus apa lagi? Terus kasih sayang yang hilang. Yang gimana lagunya? Kalau saja ayah dan Ibumu. Oke, tahu. Oh. Apa semua ini? Apal semua saya ngefans soalnya. Maksudnya ditanyanya balik apa juga? Saya nggak tahu judulnya, tapi tahu Oh, ya. lagunya. Terus lagi Hati dan Cintamu? Gimana? Hati dan Cintamu. Yang gimana? Jangan Lagi. Tahu, itu kan ada versi cowoknya juga kan? Ada. Tahu. Jadi totalnya berapa album berapa kamu? ya? Produktif sekali zaman itu ya. Cuma itu ada lagu-lagu lainnya kan, kayak lagu apa sih ya? Lagu duet kan, terus termasuk juga duet. Duet Ada sama? lagu-lagu nostalgianya saya sendiri juga ada. Oh, ada lagu Ada. nostalgia. Saya Lagu menyanyikan apa? lagu ini. Kisah sedih di hari Minggu. Sabtu malam ku Ku sendiri. sendiri. Itu. Oke. Itu saya nyanyi juga lagunya. Ku berikan padanya setangkai mawar. Itu lagu Kus Plus ya? Ya. Oke. Saya itu solo. Oh, itu Album solo. solo sendiri. Kita pernah duet juga kan lagu-lagu Kus Plus? Enggak ya? Ada duet sama Endang ada. Ada Lagu kan? Derita. Yang gimana lagunya? Ingat. Ya, itu duet ya. Iya. Oke. Oh, jadi di era 80-an pun kamu juga sama kayak Mbak Endang keluar setahun 3 album. Iya kadang 3 kadang 2. Wah, luar biasa ya. Jangan dulu. Jadi totally sudah berapa album Mbak kalau boleh tahu? Saya belum hitungnya berapa ya. Tapi Soalnya rata-rata ini ya, rata-rata melo semua lagunya ya. melo itu yang permasalahan. Itu saya kurang sekarang ini ya, sebelum ngerasain aduh kayaknya saya tuh jangan lagu melo, jangan liriknya itu loh yang bikin saya liriknya ini ya ngenes banget gitu ya. Jadi merana gitu, merana. Jadi bener nggak boleh sering-sering denger gitu ya. Saya pernah juga mau menyanyikan lagi dengan Obesak waktu itu ke pernikahan kan. Kata Obesak, hati-hati kamu nyanyiin lagu Kau Tercipta Bukan Untukku lagi populer gitu. Saya bilang, iya saya. Terus yang punyanya, tolong dong jangan dong, itu kan sedih lagunya. Liriknya sedih, Kau Tercipta Bukan Untukku, ini pernikahan gitu. Ini kan ceria, gembira gitu. Terus Obi nggak bisa apa-apa. Sudah dimaja gitu. Ganti yang lain aja deh. Ya memang hitsnya itu ya. Masa disuruh nyanyi begini rasanya nggak cocok ya. Udah ada yang punya ya. Yang punya kakak saya itu. Nah, akhirnya di situ kan kamu benar-benar jadi penyanyi nomor 1 tuh zaman itu. Iya. Pengalaman yang paling berkesan saat manggung itu saat kapan, Mbak? Manggung. Iya. Saat kapan ya? Kalau zaman dulu itu lebih banyak konsernya atau lebih banyak rekamannya sih? Rekaman saya. Oh, jadi Itu emang penyanyi rekaman ya? Iya, itu dia. Saya tuh dibilang penyanyi rekaman karena ya apa namanya? jarang show. Oh, jarang Dulu. show. Jadi Dulu, emang nyari duitnya di rekaman. Di rekaman. Makanya albumnya dikencengin. Kencengin gitu. Oh, kalau show malah jarang ya? Sekarang ini baru show. Kalau sekarang baru show Baru karena show. albumnya udah nggak keluar. perlu promosi udah, ya. Udah promo. Sekarang lagi promo Dulu ya. juga ada show sih, Oke, cuma tidak tapi nggak sebanyak tidak dulu, nggak sering. sebanyak sekarang. tidak, Oh gitu. tidak begitu Nah, sering. pengalaman manggung Mbak Ratih yang kan lagunya melo abis nih. Terus pas manggung, terus pengalaman yang paling berkesan saat kapan? Saat kapan ya? Tiba-tiba ada yang datang terus meraung-raung, nangis atau apa gitu. Ada sih yang Fansnya. seperti itu, fansnya sampai nggak saya ngefans Ratih itu. Cuman yang ada fans fanatik sebenarnya saya. Oh ada. Oh, Fans fanatik. orang mana itu? Tapi nggak di panggung, ketemunya maksudnya nggak di panggung. Oke. Nggak cuman saya taunya dari surat-surat yang Zaman sering dulu sekali. surat ya guys. Nggak SMS. Cuman ketahuannya pas itu ada handphone kan. Heeh. Nah terus dia udah ngirim surat, terus handphone saya kasih juga nomor handphonenya. Nah dia nelpon sering, intens, sehari beberapa kali, dan sebelum tidur dia telepon saya. Kalau enggak dia sakit. Oh. Dia bilang begitu. Oh jadi obat. Iya. Suara Mbak Ratih obat buat Dia dia. bilang saya harus telepon dulu sebelum tidur kalau enggak sakit. Oh ya Allah. Dan Mbak Ratih menanggapi dengan baik. Terus tapi lama-lama atau karena mungkin ada satu kesibukan juga, saya merasa sedikit agak terganggu ya. Agak terganggu karena harus lama ya kan ngobrolnya. Jadi saya bilang, udah deh nggak usah kita di stop dulu, maksudnya nggak usah diangkat gitu telepon ya. Intens lagi. Okay. Ya, saya cut. Tiba-tiba saya dengar berita, dia meninggal.
Oh, gitu. Iya. Ih, sedih. Iya, terus saya bilang, saya juga sedih, agak menyesal juga. Ya Allah, kenapa ya saya stop gitu kan? Oh. Saya nggak apa namanya, biar aja dia berbicara atau apa, Heeh. telepon kan? Seperti Oke. Itu orang mana, Mbak? orang Surabaya, Orang Surabaya, ibu-ibu. anak-anak. Ya, Oh, anak- mungkin sepantaran kali itu, nggak Oh, tahu. Pokoknya sepantaran. waktu itu masih muda Oh, sih. masih muda seusia Ratih ya. Oh, sakit apa waktu itu? Nggak tahu dia sakit apa. Oke. Dia cuma pernah bilang, Bati satu sakit loh. Sampai dia tuh, saya pengen jagain Ratih, kata Mbak Ratih. Saya pengen oke. jagain Mbak Ratih, katanya dia bilang. Oh, saya akan ikut Mbak Ratih. Terus kalau saya memakai baju yang seksi, dia juga larang. Jangan dong pakai yang seksi-seksi. Gitu. Oke. Gitu. Jadi sempat berkomunikasi. Berkomunikasi. Berapa lama sempat komunikasi? Ya lumayan aja gitu. Lumayan gitu. Nah, Mbak Ratih sendiri kan tadi bilang ada fans fanatik ya. Itu di lagu apa? Benci dan Rindu itu? Dari awal sudah ada itu penggemar fanatik. Oh, oke, dari awal. Jadi sejak Benci dan Rindu Cuma sampai saya tidak menyadari gitu kalau ada yang seperti itu. Suratnya sering, saya biarkan aja. Surat kan banyak ya memang surat. iya, dulu saya nulis ke idola saya selalu Pakai nulis tapi surat. nggak ada satupun pernah dibales, dapat foto ada tanda tangannya. Iya. Itu senengnya luar biasa. Iya, Ya, banget. tapi dari artis mana saya lupa, udah lama. Lama. Oke, kalau dari lagu-lagu Mbak Ratih nih, Iya. dari antara Benci dan Rindu sampai yang terakhir, apa yang terakhir apa? Yang terakhir, ini saya nggak ada yang terakhir. Nggak nih. ada yang terakhir. Karena saya juga pernah bikin lagi lagu single, Oke, bukan lagu single sih, meluncurkan album, Oke. meluncurkan lagu terbaru bukan oke, album ya. ya. Jadi maksudnya yang terakhir di Bikin label lagi, itu. di label itu, judulnya apa ya? Terakhir apa sih? Ya udah deh, oke, saya ganti pertanyaannya. Dari antara Benci dan Rindu sampai di yang sekarang, saya mau bahas yang Melo Yellow itu ya. Melo. Adakah lagu yang relate banget dengan kehidupan Mbak Ratih Purwasih sendiri? Nah itu dia. Kalau misalnya lagu-lagu itu emang menceritakan kan kehidupan pasangan Iya. seperti itu. Mirip-mirip pasti ada. Oh, mirip-mirip pasti ada kan? Nggak mau ya ada. Mirip aja, mirip-mirip ada pasti ya. Kisah-kisahnya emang ada. Kisah-kisahnya ada. Oke. Kejadian-kejadiannya. Tapi ya itu dia. Saya di sini sekarang ini kalau saya dikasih lagu, saya cek dulu liriknya ya. Saya nggak mau liriknya yang sedih. Oke. Gitu karena itu takut mempengaruhi Pengaruh kehidupan. Katanya kan afirmasi doa, ya. apa namanya? Ya benar. Doa ya kalau kita. Jadi karena saya takut begitu karena emang maksudnya kamu sih lagunya sedih semuanya, lihat gini. Jadi kan emang sedikit ada ini ya di kehidupan kan, ada gitulah pokoknya. Kalau yang lirik paling dalam menurut kamu dari sekian lagu-lagu hits kamu, mana? Yang paling dalam. Ada salah satu lagu di situ juga. Yang apa? Yang Hati dan Cintamu. Hati dan Cintamu. Yang gimana tadi lagunya? Jangan lagi kau kirim bunga untuk diriku. Bila kau hanya datang lalu ingin cepat pulang. Oke. Nah, bagus ya. Boleh tepuk tangan dong. Kok kalau dengernya Ratih nyanyi sama kakaknya beda banget sih? Iya. Kayaknya kayak nggak pakai tenaga gitu loh. Beda kalau ini apa Ratih kan sampai narik urat gitu ya. Kalau Enda kan narik urat gitu. Kalau ini enak banget gitu nyanyi kayak ngumam aja gitu. Emang begitu konsepnya? Enggak, saya emang powernya kecil. Oh, emang powernya kecil. Kalau Enda kan keras gitu. Lantang gitu ya. Keras gitu. Jadi perbedaannya gitu. Jadi kalau saya mic tuh harus naikin gitu. Kalau enggak kedengeran. Gitu kan. Terus saya ini ngomong nyanyi apa gitu, jadi nggak kedengeran. Emang jadi lagu-lagumu itu disesuaikan dengan karaktermu ya, benar-benar disesuaikan. Tapi kalau duet bagus loh, saya sama iya. Endan. Oh, bagus banget. Endan kenceng, saya pelan. Oh, malah jadi ini ya harmonis ya. Oh, iya. Oke. Nah, Mbak Ratih tadi kan bilang kalau sampai ada penggemarnya. Nah, sekarang kan Mbak Ratih zamannya sudah berganti, udah era 90-an, kemudian 2000-an, bahkan
sampai 2000 Gen Z sekarang ya kan 2026. Nah, apa ya istilahnya di sosmed atau di digital sekarang ini banyak sekali anak-anak muda yang mengcover Iya, lagunya. betul. Nah, perasaanmu gimana dengan dengan adanya lagu-lagumu yang di cover ulang sama mereka? Bahkan ada yang versi lain kan dari penyanyi Versi sekarang yang versi dangdut ya? Dangdut ada. Ada kan? Dangdut. Itu juga hits juga kan? Hits. Nah, gimana perasaan kamu sebagai pemilik lagu Mhm. itu? Sebenarnya seneng dong. Oke, Karena lagunya itu diingat kembali oke. dan diperkenalkan kepada Gen Z yang sekarang ini mungkin ya, jadi mereka tahu lagu saya walaupun yang menyanyi orang lain mungkin ya, tapi katanya itu yang aslinya ini gitu kan. Jadi ada yang mengingatkan orang tuanya kali ya gitu. Terus, Oh gitu. Nah, kalau penyanyi-penyanyi sekarang ada nggak sih yang menurut Mbak Rati ada nih dia karakternya gue banget gitu, ada nggak sih? penyanyi sekarang Heeh. kalau misalnya yang meniru-niru saya menyanyi, cara-cara saya menyanyi mungkin ada. Ada. Hanya ciri khas yang nggak ada. Kamu tetap ya nomor satu ya, nggak ada Maksudnya duanya ciri ya. khasnya mungkin ditanya. Kalau sekedar meniru gayanya ada, Gitu. tapi kalau ciri khas Ciri khasnya gaya dan susah. suaranya Susah itu mungkin ya. nggak ada, belum ada ya. Belum, kayaknya. Sampai sekarang belum ketemu ya. Kayaknya belum. Oh oke. Nah, Mbak Rati ini kan ikonik bahkan dari selain wajahnya yang cantik zaman itu ya. Jadi di sampul-sampul kaset yang begini zaman itu gitu. Nah kalau misalkan nih tiba-tiba ada produser, kayaknya kamu boleh deh difilmkan kisahnya, kan kamu pencetak hits zaman itu gitu. Kira-kira nih yang pantas memerankan tokoh Ratih Purwasih muda itu siapa? Di Siapa artis-artis sekarang kira-kira. Siapa ya? Saya jarang nonton film juga ya. Tapi yang saya tahu aja ya, ini yang saya tahu nih yang berperannya tuh segala karakter bisa ya. Oh gitu. Naysila Mirdad ya apa? Naysila Mirdad. Mirip ya? Mirip gaya-gayanya, dia lembut, menyeh-menyehnya. lemah gitu kan. Oh oke. Dan mungkin kita berharap ada ya nanti ya bahwa Nay benar-benar memerankan seorang Ratih Purwasih. Nah Mbak, kan waktu itu meledak sekali albumnya, populer sekali. Amin, Ada tawaran-tawaran lain nggak sih zaman itu? Misalkan main sinetron dulu, ada zaman sinetron nggak sih itu? Zaman sinetron Film, dulu. sinetron atau apa iklan gitu ada nggak sih? Kita iklan ada juga pernah, tapi nggak di sini, di Kalimantan ya. Oh di Kalimantan, iklan apa? Iklan apa sih? Kopi. Oh iklan kopi. Kopi, terus sama bikin jinglenya aja. Oh oke. Terus kalau misalnya film-film saya cuman sedikit-sedikit aja. Kalau misalnya TVRI juga ngajak saya untuk main sedikit-sedikit aja gitu kan. Tapi nggak sebagai pemeran apa gitu. Pernah main film juga kan? Yang artisnya semua yang mainnya film artis waktu itu ikut main juga ya? Apa dulu tuh yang ada Kodi Konstantia, ada apa itu? Ikut ya? Saya lupa. Lupa? Cuman yang ada di Puspa itu pernah. Saya jadi guru pernah. Pernah, oke. Nah Mbak, tadi bilang punya idola, salah satunya adalah Mbak Endang. Endang adalah idola kamu ya dari dulu ya? Iya, karena dia yang saya tahu sih, karena saya suka mengikuti dia. Saya bisa nggak ngikutin nih sampai tinggi gitu kan? Itu saya suka kejar gitu. Oh gitu. Kalau penyanyi lain, penyanyi sekarang siapa? Penyanyi dulu ya, penyanyi dulu apa? Ya penyanyi dulu deh. Penyanyi dulu siapa? Penyanyi dulu sih Kak, saya suka Vina Panduwinata. Kan barengan kan waktu itu? Barengan kan keluarnya kan, cuma beda genre ya. Beda genre, tapi saya suka. Oke. Kayak lagu Andy Mary Mata-Lata, saya suka. Memang genrenya beda. Oh oke. Kalau kamu adalah sweet pop, apa sih genrenya? Pop manis, ya, sama aja ya. Kalau Vina itu apa? Pop ya. Iya. Kalau ini pop manis ya, bukan sweet pop, beda ya. Udah pengalaman manggung kemana aja Mbak? Ke ini ke Kalimantan, terus Medan juga, Papua, Irian juga. Keluar negeri Malaysia. Malaysia kan zaman itu meledaknya sampai ke sana-sana ya, kan, Brunei gitu ya.
Brunei pernah. Brunei pernah ya, karena emang kalau itu negara tetangga pasti Iya. Indonesia boom, mereka boom juga gitu Iya, kan. betul. Oh, apa yang paling menarik waktu jumpa fans di Malaysia atau di Brunei? Di Brunei itu memang kalau diceritain juga semua tahu tuh yang udah ke Brunei. Kenapa? Jadi kehidupannya memang berbeda kan. Kalau misalnya di sana kan show slow kita, living. show-nya pasti kan terus-terusan kita Ah, latihan iya. sampai setengah kan. Langsung ya dari GR langsung gitu ya. Terus udah gitu kita menunggu giliran nyanyi sama kita ngantuk begini. Sampai jam Sampai 2 ngantuk. pagi ya. Iya, sampai Jam 2 malam pagi kan. baru Iya, bangun. baru Baru karena nyanyi ya. nyanyinya ya jam berapa gitu. Iya. Kan malam nyanyi. Iya malam. Sampai kita udah ngantuk begini, aduh. Itu belum nyanyi nih. Udah Tapi sawerannya gede ya, dolar ya. Dolar. Oh, waktu itu dapat berapa, Bu? Aduh, sini. Kalau Ya, jadi ini kita aku pernah pengalaman tuh sempet bete gitu karena ini kapan sih, ya udah kita tidur, begitu tidur dibangunin. Setengah malam dibangunin, suruh kerja, bener kan, emang begitu ya? Betul. Oh, ternyata semua emang begitu mengalami. Oh, oke. Tapi begitu sawerannya dolar, ya jadi terang ya mata ya. Nah, Mbak, saya tuh kemarin sempet karena mau ketemu Mbak Rati, saya kulik lah gitu lagu-lagu Mbak Rati. Tapi kok saya nggak ketemu yang versi aslinya Antara Benci dan Rindu. Masa ya? Ada tapi versi lain, bukan yang benar-benar versi meratap-ratap yang pertama. Oh, sebenarnya sih Ada ya? ada. Oh, cuman dicari aja belum nemu kali ya. Iya, Ada, tapi versi lain, versimu kamu bawain kayaknya di karaoke-nya itu. rekaman mungkin. ulang. Iya, Oh, emang ada. ada. Tapi yang Ada. versi pertama sekali ada. Asli. Oh, ada ya. Ada labelnya Oke, kan. berarti saya nggak ketemu. Sampulnya yang dulu aja. Oh, sampulnya yang sampul foto yang ada lama. Iya, Oh, oke. Nah, Mbak, kan sekarang musik sudah sangat berkembang gitu. Lagu-lagu cengeng pun sudah nggak seperti dulu gitu. Sudah variatif sekali. Nah, pendapatmu tentang musisi-musisi sekarang dan bermusik di saat sekarang seperti apa? Musisi sekarang sih udah banyak ini ya, canggih teknologinya ya. Oke. Terus apalagi jadi membuat kita ini kalau misalnya rekaman jadi lebih mudah juga. Karena kan ada alat-alat yang canggih. Lebih mudah ya. Lebih mudah rekaman untuk menyanyi. Maksudnya kan kalau sedikit fals bisa bisa diedit ya. Emang iya, fals ya, banget aja bisa diedit, apalagi sedikit fals. Lebih gampang mudah gitu ya, seperti bisa diakalin Kalau kayak dulu gitu. nggak bisa ya? Kalau dulu nggak bisa. Oh, dulu fals ulang. Oh ya? Sedikit saja. Sedikit Jadinya kita lama. Oh gitu. Lagu Antara Benci dan Rindu kan rekaman kamu pertama. Itu berapa lama prosesnya kamu membawakan? Itu justru ini produser itu tuh sangat mempercayakan kepada Om Arianto. Oke. Nah, jadi dia tuh walaupun itu lagunya Obi Mesa, tapi dia ingin Om Arianto yang pegang kayak operator gitu ya. Oke. Nah, itu saya langsung ditangani oleh Om Arianto untuk rekaman khusus lagu itu aja. Oh, oke. Untuk yang gelanggannya ada operator lain kan. Tapi itu untuk lagu Antara Benci dan Rindu, Om Arianto yang turun sendiri. Berapa lama prosesnya? Nggak lama karena saya juga nyaman dan enak. Saya udah deg-degan, aduh Om Arianto nih yang ngetik gitu kan. Ngetik vokal, aduh gimana ya. Gimana ya. Kan saya belum mengenal Om Arianto seperti apa. Akhirnya saya pas ditik enak karena kita diharuskan menyanyi dengan karakter kita, terserah kita, penjiwaan kita sendiri. Jadi Om Arianto tuh mengetiknya tuh nggak diputus-putus. Saya disuruh nyanyi sampai dari awal sampai akhir. Silakan terus. Nanti dia cek mana yang kurang baru dia ambil. Kalau operator yang selanjutnya itu, yang selanjutnya biasa kalau saya baru sedikit stop. Ulang. Jadi belum sampai habis. Sudah di-cut. Karena kan jadi di-cut berapa kali. Jadi nggak maju sedikit gitu kan. Kalau ini jadi penjiwaannya sedikit berbeda gitu. Kalau Marianto enggak. Dilepas. Nyanyi sampai lepas. Nanti kalau misalnya yang kurang ini penjiwaan baru dia main. Jadi enak gitu nyanyinya. Jadi sampai dapat gitu kan jiwanya. Jadi memang beda ya. Beda banget. Dan kamu beruntung sekali di situ ya. Berarti lagu itu memang udah diprediksi oleh produser bahwa ini adalah lagu andalan gitu ya. Iya. Gitu. Emang dari awal sudah dijadikan lagu. Jadi produser kita memang mencari lagu andalannya 2. Dalam kaset itu kan ada 12 lagu kan.
dulu Zaman itu ya, dulu, 10 sampai 12 ya. 10 sampai 12. Jadi ada 2 lagu andalan, side A, side B. Hmm. Itu yang harus 2 lagu yang diandelin. Yang diandelin. Oke. Nah, Mbak, kamu bilang tadi sampai sekarang masih produktif. Sekarang masih ada produksi lagu. Ada Lagu terbaru. lagu terbaru. Oke. Single. Sekarang siapa? Single ya? Single. Oke. Single. Genre apa? Genrenya masih pop. Sweet pop. Masih pop. Oh, masih pop. Oke. Tahun berapa dirilis? Baru kemarin-kemarin ini sih. Kemarin-kemarin. Baru kemarin-kemarin ini dan ya Tahun ini berarti ya? tahun ini. Tahun ini. Tahun 2025 deh 225 tahun lalu. Oke. Rilis di mana? di Jakarta. Di Jakarta. Di YouTube ada? Ada, YouTube. ada. Ada di Spotify. Kurang tahu ya itu. Kurang paham. Urusan produser. Ada sama. Judulnya apa? Ada judulnya ada yang duet ya. Oh, ada Yang duet Duet juga sama ada siapa? yang solo. Yang solo apa ya namanya ya? Yang solo dulu. Yang solo apa sih ya? Apa ya? Lupa. Kalau yang duet itu yang Arti Cinta Arti Cinta duet sama siapa? sama Gandhi S. Oh, Gandhi Saragi. penyanyi baru. Penyanyi baru. Oh, penyanyi baru ya, penyanyi zaman sekarang. Oh, oke. Gandhi S namanya. Boleh denger nggak lagunya di spill? Ya. Kan pengen tahu. Seperti apa? Aduh. Kita nggak siap-siap nih lagunya apa ya? Lupa juga liriknya. Enggak sih kalau misalnya inget sih. Coba. Cuman depannya apa ya? Bisa nggak diulang? Lagu yang lain boleh nggak? Oke, yang baru, Lagunya duet aja ya. yang duet. Semalaman aku rasa menanti dirimu di antara surat-suratmu yang lama tiada ku balas. Oke. Ku temukan rasa pilu menyayat hati. Surat-suratmu menyatakan kau senar. Lupa tapi bagus kok. Tetap melo ya. Oke. Nah, dari semua hits kamu kan kebanyakan lagunya Obi Mesah ya. Iya. 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 Hampir 100%. Hampir Obi masuk semua. Paling Habis itunya Mas Pompi dan Ah. ada Joko itu yang kasih sayang yang hilang itu yang lain. Nah, kalau sekarang karya siapa? Kalau ini Maman Pio. Oh, oke. Maman Pio. Oh, oke. Nggak tertarik untuk menyanyikan lagu-lagu Obi Mesah kan udah melekat sekali nih dengan karakter kamu gitu. Iya, belum. Belum. Masih produktif nggak sih Om Obi? Masih. Masih ya? Masih. Masih ya sampai sekarang? Masih. Oke. Tapi pengen nggak bawain lagu Om Obi lagi gitu? Ya kalau ada kesempatan pasti saya ambil. Oh gitu ya. Cuman belum ada Cuma ya. belum ada kesempatan. Tinggal ditunggu aja kesempatannya ya. Amin. Oke. Nah, boleh dong kita di sini pengen denger refnya aja deh. Kan itu hits banget tuh Antara Benci dan Rindu. Oh, Tapi jangan pendek banget ya. Kita pengen semua denger yang agak panjangan. waduh. Satu lagu juga alhamdulillah. Tuh ngaco aja sama fans lagu. Rapnya doang. Oh. Rapnya doang. Oh, tahu Bu lagunya. Rapnya doang nih. Boleh refnya ya. Oke. Coba. Tapi sampai habis ya, nggak mau sepenggal-sepenggal. Oke. Siap. Benci tapi rindu jua memandang wajah dan senyummu sayang. Rindu tapi benci jua bila ingat kau sakiti hatiku. Antara benci dan rindu di sini membuat mataku menangis. Nyes rasanya. Untuk orang tua seperti saya rasanya nyes. Asik banget. Terima kasih loh Mbak. Suaranya khas ya dan memang nggak berubah. Ada bindeng-bindengnya gitu. Itu keren banget. Saya suka banget ya. Oke, Mbak, saya mau main-main. Iya. Saya punya pertanyaan 7 pertanyaan ya. Iya.
namanya sambung kata. Kalau saya menyebut satu kata, Mbak Rati harus menyambung dengan satu kata yang ada di otak Mbak Rati. Spontan. Oke? Oke ya, siap ya. Pusing. Minum obat. Kuning. Satu kata. Warna. Tebal. Tipis. Heran. Aneh ya. Pensil. Untuk nulis. Garam. Bumbu masakan. Taman. Bunga. Bunga. Oke. Kita bahas satu-satu ya. Pusing tadi bilangnya. Tadi apa pusing? Obat. Obat. Suka pusing? Kadang-kadang pernah aja. Selama hidup Minum adalah obat sakit pusing ya. Oke. Kuning. Warna. Warna kuning. Bener. Kalau tebal tadi tipis ya. Heran. Aneh. Aneh. Oh, kalau lihat aneh-aneh heran ya, Mbak. Kebalikannya. Coba mau mikir. Pensil tadi untuk menulis, garam tadi bumbu Bumbu masak. ya, dan taman tadi dibilang Bunga. bunga, taman bunga sesuai dengan karakter kamu ya. Melo berbunga-bunga gitu kalau dengar lagunya ya. Oke, Mbak, sebelum kita berpisah, tadi saya sudah tanya banyak tentang perjalanan karir Iya. Mbak Rati, kemudian karakter lagu-lagunya yang boleh dibilang seragam ya. Iya. Hampir sama. Hampir begitu Tertarik aja. nggak sih waktu itu ya? Tertarik nggak sih mencoba? Kan kalau kakaknya dulu kan segala macem gitu. Iya, segala macem. Kamu kok nggak sempet keluar yang segala macem itu? Sebenarnya tertarik juga. Gitu. Kadang-kadang saya tuh kalau di luar show itu menyanyikan lagu orang lain. Oh gitu. Kalau lagu saya mungkin yang saya ambil 2 aja. Oke. Tapi slow semua gitu Karena kan. melo ya, Lagunya takutnya melo. penontonnya pada tidur Pada ya. tidur gitu. Jadi saya Bawain lagu-lagu membawakan lain. lagu-lagu orang lain Oh. yang sedikit ngebeat gitu. Oh gitu. Tapi untuk show, kalau show. untuk rekaman belum ada yang nawarin ya. Itu yang ada lagunya Mas Pompi. Yang gimana lagunya? Selintas senyum di bibirmu. Tahu saya. Di matamu. Iya. Bahagia dan pasti hati. Itu yang paling Waktu beda ya. kau jari tanganku. Itu Aku paling rindu, beda ya. iya, itu. Oke. Oh, sempet juga sebetulnya ya. Sempat. Cuman tawaran itu mungkin sedikit ya. Karena trademarknya udah Melo Yellow iya, itu ada tadi. satu lagi. Malioboro. Oh, akhir yang ini gimana, Mbak? Panas-panas goreng pisang. Itu duet kan? Enggak ya? Sama Niki Ukur. Oh, Niki Ukur ya. Gimana lagunya, Mbak coba? Panas-panas goreng pisang. Kopi agak pahit di gelas kaca. Diterang neon di gelang. Di ubun-ubunnya Jakarta. Yogyakarta. Refnya gimana? Ada lagu ada- yang indah di Malioboro, lagu cinta antara kau dan aku Ada Sad- sajak yang indah di di Malioboro. Malioboro. Oh iya, sempet loh lagu-lagu itu. Itu dinyanyiin sama Nini Carlina juga. Oh ya. Mau di Dul Sumbang. Oh, Karena itu oke. karya cipta Dul Sumbang. Oh gitu. Jadi sempet dirilis ulang. Iya sama mereka. Oh itu juga hits kan lagunya Mbak Iya. Rati yang itu. Tapi iya saya dengan Diki Ukur. Diki yang Ukur pertama kali. namanya. Oh Diki oke. Oh jadi sebetulnya Mbak Rati nggak terjebak di karakter lagu-lagu Melo ya. Sempat keluar lagu-lagu dengan Lagu genre lain. genre lain. Tapi karena trademark itu Iya. tadi ya. Iya. Oh, oke. Menyesal nggak dengan trademark itu? Atau enjoy aja? Kalau dulu tidak menyesal ya. Oke. Karena kan lihat lakunya di pasaran sangat laku. Karena Sangat pada laku. saat itu ternyata disukai Oke. lagu-lagu Melo oleh Heeh. semua kalangan gitu ya. Oke. Tapi pada saat sekarang ini Heeh. sudah banyak kehidupan yang gini lah. Ih aku kenapa lagunya melo-melo semua, lirik-liriknya begini, parah gitu. Apalagi kalau sekarang dengerin, aduh melo banget gitu. Ganti lagu lain, ya melo lagi gitu. Tapi ya. mereka suka loh. Kalau lagu-lagu melo gini mereka suka kalau misalnya di bus katanya mendengarkan lagu sambil tidur. gitu. Dalam perjalanan, Dalam itu emang perjalanan. enak banget ya. Iya. Tapi nggak bisa bangkitin ini ya, mood untuk gitu ya. Untuk tidur kan. Moodnya slow gitu. Makanya waktu itu pemerintah melarang. Sebenarnya sebetulnya apa kolerasinya ya? Kenapa dilarang-larang ya? Iya. Mungkin katanya jadi nanti takutnya paruh jadi cengeng ya apa namanya? Mentalnya. Generasi mudanya jadi jangan mentalnya cengeng. Itu yang membuat gak boleh. Nggak boleh. Oh, I see. Oke, Mbak,
sebelum kita berpisah, ada pesan-pesan nggak yang ingin disampaikan kepada Sobat Mantap? Ya, kan jarang sekali nih turun ke bumi ya. Untuk saat ini ya, di Kayangan, mumpung Cianjur sekarang jauh. turun ke bumi. Cianjur Sus- jauh. Ya, tapi di TikTok ada loh. Oh, di TikTok ya, masih ada ya. Oke, nanti Insya kita Allah. main-main ke TikToknya. Masih nyanyi juga di TikTok. Masih. Live. Insya Allah live. Penggemarnya banyak dong. Insya Allah. Mak-mak semua pasti ya. Kayaknya begitu. Saya ingat masa remaja. Ini betul. Oke Mbak, mungkin ada pesan yang ingin Baik. disampaikan untuk Sobat Mantap. Untuk semuanya, sahabat-sahabat generasi muda tentunya ya, di bidang musik ya, di bidang apapun lah itu. Berkarya terus aja. Kan kalau bisa cari yang kayak ikonik apa tuh ya? Iya. Menjadi Satu menjadi icon, satu icon yang akan menjadikan satu yang Trademark. fenomenal, trademark itu yang lebih baik. Oke, ya. Jadi tetaplah berkarya dan cari karya terbaik versi Terbaik. kamu, gitu ya. Oke, Mbak Rati, thank you banget. Masih Ya, cantik sama-sama. deh ya. Senang sekali bertemu hari ini Amin. dan membangkitkan kenangan lama saya Iya. dengan yang terima hujan kasih. turun lagi. Ya. Banjir kok. Musim Dan hujan. musim hujan juga ya. Oke, kita berharap suatu saat bisa ketemu lagi. Amin. Masih terima mau kasih. kan kalau kita undang Insya ke sini Allah. lagi? Oh, senang sekali. Senang insya sekali, Allah. terima kasih Mbak Rati. Dan Sobat Mantap, itu dia ngobrol-ngobrol kita dengan ikon lagu cengeng Indonesia ya. Jangan nangis ya, jangan nangis ya. Tahun 2000 tahun berapa? 80-an ya. Dan kita berharap suatu saat kita akan berjumpa kembali. Saya Mas Rere. Dan saya Rati Purbasi. Gak Dan- kuku. Au au.